Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Selamat datang di channel Shopee Official. Teman-teman semuanya, buat kalian yang baru datang di channel Shopee Official, jangan lupa di subscribe channelnya. Dan jangan lupa juga diberi komentar di bawah ya. Dan jangan lupa juga yang paling penting ditonton durasinya sampai habis ya teman-teman. Oke, dan itu sangat penting banget ya buat aku. Ada kabar baik juga karena aku senang banget, aku sudah mencapai 1000 subscribe. Tapi aku belum dimonetisasi juga karena belum dapat 4000 jam tayang. Mohon dukungannya ya buat semuanya, saling support, oke? Nah, buat teman-teman semua yang selalu setia nonton video-video dari aku, terima kasih banget. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kalian semua ya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku mau sharing sama kalian tentang pengalaman aku sendiri tentang keajaiban sholawat. Ya, ini tuh bukan sembarang kata-kata ya, bukan hanya sekedar cerita, tapi aku rasa nih ya, di setiap orang pasti punya cerita tentang keajaiban sholawat. Dan aku, ini adalah cerita pribadiku, cerita pengalaman aku, dan ini benar-benar aku rasakan tentang keajaiban sholawat. Pokoknya videonya ditonton terus sampai habis, jangan di skip, oke? Oke, jadi teman-teman, awal mula aku mulai sholawat, mulai rajin sholawat itu, pertamanya aku tuh karena punya keinginan ya, punya cita-cita yang aku tuh pengen banget gitu Allah mengabulkan hajat aku, Allah mengabulkan permintaan aku. Ya, terus aku selain ikhtiar, aku juga berdoa, dan kemudian aku juga searching YouTube bagaimana sih caranya agar doa kita tuh mudah dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala urusan kita tuh dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku menemukan sebuah konten yang menjelaskan tentang sholawat, keajaiban sholawat. Dan buat aku, sholawat itu sangat mudah banget ya dibanding amalan-amalan yang lain. Karena sholawat itu meskipun kita sedang dalam keadaan tidak punya wudhu, tetap itu Allah terima ya. Sholawat kita itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kalau kita membaca Al-Quran, dan kalau kita sholat gitu ya, itu gak bisa. Puasa juga itu harus dalam keadaan yang suci, tidak memiliki hadas besar. Sedangkan sholawat itu paling mudah karena bisa dikerjakan dimanapun, terus bisa dikerjakan kapanpun, dan bisa dikerjakan dalam keadaan yang tidak punya wudhu gitu. Meskipun kepunya wudhu tetap bisa sholawat, dan meskipun lagi sedang halangan atau punya hadas besar haid, tetap bisa sholawat. Nah itu buat aku sangat mudah banget ya, makanya aku mulai mencoba bersolawat, rutin bersolawat ya. Jadi dulu sebelum aku tahu konten itu, aku hanya tahu sholawat yang kita ucapkan itu ya sholawat aja. Jadi aku membacanya tidak terhitung berapa aja. Kadang karena aku tidak tahu padilahnya, aku baca sholawatnya sedikit, biasanya per hari 100 kali aja. Nah itu aku udah merasa cukup membaca sholawat 100 kali sehari. Itu sebelum aku tahu konten ini. Nah setelah aku tahu konten ini, aku jadi malah ngerasa kurang ya, kalau sehari bersolawat hanya 100 kali, itu sangat kurang banget buat aku ya. Dan setelah aku lihat konten ini, aku berusaha untuk lebih dari 100 ya. Aku maksimalin 1000. Aku maksimalin atau minimalin 1000 lah, minimal aku 1000 sehari harus dapat sholawat ya. Kadang aku lebih, kalau udah dapat 1000 dari siang, aku malamnya tetap sholawat, cuma tidak aku hitung. Tapi yang 1000 itu aku ngerasa harus wajib sehari 1000
sholawat minimal ya teman-teman. Dan aku juga pilih sholawat yang paling pendek ya, biar jadi waktunya itu jadi aku mengucapkannya itu cepat banyak. Sholawatnya itu sholawat Jibril yang bunyinya Sallallahu ala Muhammad. Itu sholawat yang paling pendek menurut aku ya. Dan nih boleh teman-teman ketahui ya, aku setiap punya keinginan itu aku tulis, aku catat keinginan aku dan aku sholawatin. Aku tidak tahu mana yang terlebih dahulu Allah kabulkan keinginan aku, tapi aku tetap harus membaca sholawat ya sehari-harinya itu. Dari dulu, dari zaman aku masih sekolah, aku selalu aku selalu menulis apa-apa yang aku inginkan. Nah, contohnya seperti ini ya, teman-teman. Nih, di sini banyak banget keinginan aku. Ada 33. Ya, ini tuh keinginan dari tahun sekitar tahun 2020-an ya. 2020 apa 2019. Ya, di sini aku menuliskan pertama-tama Bismillahirrahmanirrahim. Terus aku tulis yang pertama keinginan aku apa dan sampai beberapa keinginan ya. Di sini aku selawatin, aku khususin ya buat keinginan-keinginan aku. Dan memang benar teman-teman, jadi kalau kalian tulis keinginan-keinginan kalian itu jadi lebih terarah ya, dan itu tuh pasti bakal dapat gitu. Apa yang kalian ingin tuh pasti bakal dapat, walaupun entah yang kalian ingin itu dikabulkan Allahnya itu kapan. Tapi menurut aku sih ini adalah hal yang sangat penting buat aku ya, untuk menulis setiap keinginan-keinginan yang kita inginkan. Pertama-tama yang sering aku tulis nomor 1 itu adalah hamil. Aku berharap banget untuk aku segera hamil, tapi qadarullah Allah belum mengabulkan doa aku, mungkin karena memang belum waktunya juga ya. Yang jelas aku selalu berpikir positif bahwa setiap yang aku inginkan, setiap yang terjadi dalam hidup aku itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk aku. Aku selalu meminta untuk diberikan keturunan, tapi Allah belum memberikannya. Bukan berarti Allah tidak mendengar doaku, tapi justru mungkin yang terbaik ini ya, yang terbaik adalah aku yang sekarang. Allah pasti akan berikan yang terbaik untuk setiap hambanya, kecuali kalau memang aku belum berdoa dan aku juga belum berusaha ya. Di sini aku sudah berdoa, aku sudah berusaha ya, hasilnya Allah yang menentukan. Jadi aku selalu berpikir positif bahwa apapun yang terjadi dalam hidup aku itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang kedua, aku tulis rumah. Aku juga ingin punya rumah, dan alhamdulillah sekarang rumahnya sudah kebangun ya, meskipun belum finish 100%. Dan yang ketiga, aku ingin punya motor VCX, dan itu alhamdulillah banget di bulan Januari motornya udah turun ya. Januari tahun 2022 ini motornya udah turun, dan itu alhamdulillah banget. Terus aku juga pengen ngerenov kuburan bapakku ya, dan alhamdulillah itu sudah juga terlaksana. Terus aku juga pengen suami aku bisa akikah, dan alhamdulillah itu juga udah terlaksana. Terus aku juga pengen beli kulkas yang 2 pintu, dan itu belum terlaksana. Aku juga pengen beli mukena, pengen beli sendal ya. Jadi hal yang kecil pun aku tulis di sini teman-teman ya. Jadi aku pengen sendal pun aku tulis di buku catatan keinginan aku, dan itu alhamdulillah kebeli, bahkan lebih dari yang aku inginkan ya teman-teman.
Terus di sini juga aku pengen beli bak mandi, itu belum kebeli. Aku juga pengen beli blender bumbu, alhamdulillah punya ya, walaupun nggak beli tapi ada aja rezekinya, ada aja jalannya. Terus aku juga pengen beli hording, alhamdulillah sekarang udah punya hording ya. Pokoknya alhamdulillah banget ya. Jadi terus disolawatin ya teman-teman. Yang paling aku ngerasa banget sholawat itu adalah yang pertama, di saat aku rutin banget baca sholawat, yaitu yang aku rasakan rezeki aku mudah banget. Aku tuh ya nggak pernah yang namanya nggak punya uang sama sekali, alhamdulillah banget. Dan aku juga suka ngerasa aku berjualan krim, aku rutin baca sholawat itu, walaupun aku nggak update, tapi konsumen dan reseller itu pada berdatangan gitu aja, tiba-tiba nomor baru gitu. Pokoknya aku ngerasa sih dengan membaca sholawat rezeki lebih lancar, urusan juga dimudahkan, dan ibadah juga tentunya lebih ringan dijalankan. Dan terkhususnya buat orang-orang di sekeliling itu ya tiba-tiba ngerasa damai aja, tentram, dan mereka jauh dari konflik gitu. Jadi kita tuh jauh dari konflik dengan orang-orang di saat aku rutin membaca sholawat 1000 kali ya teman-teman. Jadi kita tuh ngerasa, jadi aku sendiri, aku pribadi ngerasa orang-orang tuh pada baik aja gitu sama aku tuh. Pokoknya nih di sini aku hanya sekedar sharing aja ya, aku nggak memfokuskan cerita yang paling ingin aku ceritakan sama kalian ya. Jadi di sini aku hanya merangkum cerita aku, bahwa semua yang sekarang aku dapatkan ini itu lebih mudah didapatkan dengan kita membaca sholawat dengan istiqomah, berbeda dengan kita tidak membaca sholawat ya. Jadi lebih cepat, lebih banyak kita membaca sholawat, itu urusan kita, hajat kita lebih mudah dan lebih cepat terkabulkan itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang punya keinginan apa-apa ya, semoga doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala urusan teman-teman dan mengabulkan segala hajat dan doa baik teman-teman semua. Dan satu lagi, aku juga mengkhususkan untuk mendapatkan 1000 subscriber, dan itu juga alhamdulillah ya, aku udah dapat 1000 subscriber. Dan lupanya itu aku nggak mencantumkan 4000 jam tayang ya. Jadi di sini juga aku kurang dalam ikhtiarnya. Seharusnya kalau aku sudah berdoa gitu, aku ingin mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, seharusnya aku juga lebih rajin lagi bikin videonya. Tapi di sini aku malah malas-malasan bikin video ya. Jadi aku lebih memperbanyak short gitu. Padahal kan aku sangat butuh banget gitu ya, butuh banget durasi untuk mencapai monetisasi. Pokoknya kalian juga harus menyeimbangkan antara doa kalian dan ikhtiar kalian juga. Oke teman-teman ya, jadi itu aja ya cerita dari aku, pengalaman aku tentang membaca sholawat. Next aku bakal cerita khusus keajaiban apa dan seperti apa sehingga aku bisa yakin banget kalau semua yang membuat aku muda itu adalah dengan membaca sholawat. Oke teman-teman, pokoknya tonton terus video-video dari aku, dan jangan lupa di subscribe, jangan lupa juga ditekan tombol notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.